ada yang DM, aduh, wah ini calon istri idaman lah hafal. Cewek sendiri ke pelabuhan, otomatis menarik perhatian para orang-orang yang ada di pelabuhan situ, kan. Kebanyakan cowok, kebanyakan pekerja pelabuhan. Itu semuanya ngumpul di lihatin kamu lukis. Saya nggak bisa konsen ya sebenarnya. Halo, kita jumpa di episode pertama podcastnya Berita Jateng.tv. Ini acaranya namanya programnya Ngobrol Seru. Kali ini kita sudah kedatangan, bukan kedatangan, kita narasumber pertama kita, karena episode pertama ini narasumbernya harus istimewa, yaitu pramugari yang dulu sempat viral dan dia juga seorang pelukis. Pelukisnya bukan hanya hobi, tapi benar-benar jadi profesi dan menghasilkan karya yang bagus gitu ya. Ini adalah Ina Nike Agusta. Halo Nike. Halo Mas Riki, apa kabar? Baik. Udah berapa tahun nggak ketemu nih? 14 tahun kayaknya 14 tahun kan? Aduh, lama banget. Oke, sempet janjian podcast tapi nggak jadi-jadi nih. Baru kesampaian sekarang ya. Jadwal aku tuh padat banget, jadi kalau aku semuanya pulang ke Salatiga, aku cuma libur 2 hari kayak gitu kan, buat ketemu keluarga udah habis waktunya. Nggak sempet main sama teman di Semarang kayak gitu. Jadi gitu. udah. Keliling dunia terus nih. Aku manggilnya Nike apa Ike nih? Whatever. Terserah, namaku ada Ina Nike, ada Ike, ada Nike, terserah yang nyaman aja. Yang nyaman aja. Oke, Ike. Ike, 15 tahun lalu mungkin aku mengenal Ike sebagai seorang model foto. Kemudian kan lama nggak ada kabar nih. Tiba-tiba aku tahu jadi pramugari. Terus jadi pelukis sekarang. Bisa diceritain nggak itu prosesnya? Aduh, aku tuh sebenarnya dulu tuh emang kata mama aku, cita-cita waktu aku lagi kecil itu adalah mau jadi pramugari gitu. Jadi pramugari. Aku juga nggak sadar itu kata mama aku ya. Anak kecil ngomong mau jadi pramugari gitu. Terus kebetulan aku lahir di kalangan seorang seniman. Ya, papa aku adalah seniman lukis, patung, grafis. Kemudian kakak aku juga desain kayak gitu. Terus decoration sekarang sudah terkenal di Salatiga. Kemudian dari situlah aku dari kecil hidup di lingkungan aku itu adalah seni gitu kan. Tapi asli Salatiga ya? Salatiga. Oke, kenapa dulu cita-citanya jadi pramugari itu kenapa? Aku dulu nggak tahu ya, kayaknya lihat pramugari itu adalah seorang yang anggun, ada di dalam pesawat, terbang ke luar negeri, terus dress up, cantik kayak gitu kan, terus terinspirasi aja. Tapi asli Salatiga? Iya, aslinya Salatiga. Dari kecil ya? Dari kecil. Tapi sempat kerja kantoran juga kan ya? Iya, aku sempat 2,5 tahun di PLN, Region Jawa Tengah dan DIY. Ada di Ungaran. Sebelum daftar jadi pramugari itu? Iya, sebelum pas aku lagi modeling itu. Sebelum aku melamar jadi pramugari Garuda Indonesia. Oke, ngomongin soal Ike nih. Ini keinget beberapa tahun lalu ini ada yang viral saat Ike sholat di pesawat gitu, ada yang motret, kemudian foto itu jadi viral. Dan gara-gara viral itu perusahaan tempat Ike bekerja, Garuda Indonesia, itu sampai harus memberikan statement gitu. Itu yang ingin aku tanyakan, gimana rasanya tiba-tiba jadi terkenal? Jujur ya Mas, itu aku waktu itu di pressure banget, soalnya ya aku adalah seorang biasa aja gitu kan, maksudnya nggak pernah dikejar wartawan atau apalah. Itu sampai aku bener-bener di stop terbang. Aku waktu itu 4 landing, 4 kali landing kan, bolak-balik. Baru 2 landing, tiba-tiba kapten aku panggil aku, Nike, kamu disuruh stop terbang. Hah? Saya nggak sakit, Cap. Iya, kamu disuruh chief, atasan kamu buat istirahat di rumah, soalnya besok
ada wawancara khusus dengan TV One dengan TV One. mengenai pramugari sholat di pesawat. Hah? Oh baik. Sampai di stop terbang. Belum selesai deh Belum saya di selesai, situ. oke, Tiba-tiba media sosial aku diserbu sama banyak orang yang intinya selamat, ucapan selamat. Ada yang DM, aduh, wah ini calon istri idaman lah hafal. Terus kemudian gitu. mama aku kerja di Dewan kan, di PRD. Itu sampai dicari wartawan, ditanya-tanyain soal aku. Kemudian kakak aku di Salatiga tiba-tiba udah di koran, saya lupa koran apa. Oke. Bawa lukisanku begini, kakak saya menceritakan soal saya. Oke. Ya kayak gitulah, aku dikejar-kejar wartawan banyak banget mas waktu itu. Dan itu apa perasaan yang dirasakan tuh? Shock, excited, seneng atau gimana? Nggak nyangka sih sebenarnya. Soalnya itu adalah hal yang saya kerjakan, kami kerjakan. Kami para awak kabin sering kerjakan di pada saat kita bertugas di pesawat gitu. Jadi kayak yang ya udah sholat 5 waktu. Emang biasa dilakukan iya, gitu setiap terbang ya? Iya. Bukan karena dibuat-buat gitu kan? Saya nggak tahu kalau di foto. di situ adalah saya difoto dari belakang, saya difoto lagi sholat, bukannya yang saya difoto dari depan yang ini ya, sengaja gitu. Enggak, saya nggak tahu malah kalau difoto tiba-tiba udah viral aja pertama di Facebook waktu itu. Ya gitu. Jadi kayak shock aja. Kita sebagai seorang muslim ya udah menunaikan kewajiban kita sholat dimanapun di waktu kerja gitu kan. Itu menjadi nilai plus ternyata kan, gitu kan. Ya alhamdulillah sih. Tapi waktu itu sempat shock banget dan stres. Kejadian yang tidak biasa terjadi gitu. Contohnya ya dicari wartawan, publikasikan sana sini apalah. Ya begitu. Terus yang tiba-tiba banyak yang nge-DM, memfollow itu rata-rata apa? Tadi selain menyampaikan selamat, apresiasi itu sampai jadi istri idaman langsung dibilang di DM gitu atau gimana? Banyak sih mas, ya, ada di komen lah, ada di DM lah, terus ada artikel calon istri idaman itu bener artikel gitu, artikel koran gitu, aduh. Banyak banget lah. Tapi memang waktu itu belum nikah? Belum nikah belum. Ya? Saya masih single. Kalau sekarang udah. Jadi sampai sekarang udah berapa tahun jadi pramugari? 13 tahun. 13 tahun ya? Iya. Dan itu kalau dilihat rute terbangnya termasuk senior karena internasional kan? Oh, sebenarnya dari 2 tahun pertama kita sudah disekolahin untuk bisa internasional sih. Oh jadi gitu? Junior juga sudah bisa internasional. Kalau pramugari ada tahapan-tahapannya nggak sih? Mana yang terbang domestik, mana yang internasional gitu? Enggak sih, jadi kita rating pertama adalah NG kan, pesawat kecil yang 1 aisle gitu kan. Kemudian setelah 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, kalau saya dulu 2 tahun, disekolahin untuk sekolah trip Airbus, itu adalah pesawat yang lebih besar daripada NG. Okay. Itu udah bisa ke Belanda waktu itu, ke Dubai, ke Belanda. Gitu. Direct ya? Enggak. Belum bisa karena pesawatnya kurang dari 10 jam kan. Kemudian setelah Garuda punya 777 itu bisa di atas 12 jam. Kemudian ada Jakarta, London direct, Jakarta, Amsterdam direct, Jakarta Jeddah direct. Oke, kalau melihat pramugari gitu ya, mungkin sebagian orang beranggapan ini pekerjaan yang enak gitu, bisa jalan-jalan gratis, terus gajinya tinggi, ini kata orang sih ya. Tapi sebenarnya kan ini nggak cuma itu, tapi pramugari itu konsennya terutama untuk keselamatan penumpang gitu. Kalau Nika sendiri gimana yang udah menjalani ini belasan tahun gitu? Kita kan dipersiapkan ada akademinya ya, maksudnya ada sekolahnya khusus yang kita dipersiapkan secara safety dalam pesawat untuk masalah safety di pesawat ya. Jadi kayak
kita gimana ya, secara tidak langsung kita juga bertanggung jawab atas keselamatan banyak penumpang gitu Konsen kan. utamanya itu Iya, untuk keselamatan penumpang. Kan? iya, kita ada untuk keselamatan penumpang gitu kan. Jadi lebih ke flight attendant, lebih ke safety gitu. Untuk masalah servisnya emang Garuda Airlines dengan full service ya. Jadi itu juga sebagai tambahan lah, tapi kita concernnya adalah safety gitu. Oke, Jadi kalau selama ini terjadi sesuatu di ya. pesawat itu Ya. bertanggung jawab pada keselamatan penumpang. ya, gitu. jadi kita mendirect penumpang agar lebih cepat pada waktu evakuasi, pada waktu kita biar tahu alurnya gitu kan. Nah, jadi kita harus firm soal safety. Oke, Gitu. jadi nggak hanya kalau kelihatan dari luar jalan-jalan gratis itu juga ini Itu ya, bonus. bonus ya, bonus. Oke, Ya. dan memang seleksinya untuk tes masuknya juga nggak gampang kan? Iya, kata orang. Saya Jadi bilang gitu. ya teman-teman saya juga ada faktor luck sih sebenarnya. Jadi Garuda itu memang punya standar gitu ya, standar, dan dia sangat ketat untuk urusan ini itu. Waktu itu sampai 7 atau 8 kali tes gitu. Ada yang di fail di masalah kesehatan, ada yang fail di masalah psikologis kayak gitu, ada yang fail di masalah haskam, banyak lah. Tapi alhamdulillah saya satu kali. Sekali Iya. daftar ikut seleksi Iya. langsung Iya, satu kali lolos ya? kemudian dipanggil ke babak kedua, lolos, panggil babak ketiga, lolos kayak gitu sih. Oke. Ya. Dan benar nggak sih kalau pramugari ketika udah bekerja itu harus jaga berat badan juga gitu Kak? Oh iya, iya itu pasti, soalnya gimana ya, kita kan appearance juga itu penting banget buat kita. Jadi ya biar enak dilihat, biar fit, biar kalau ada safety procedures bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin, gesit seperti itu sih. Oke. Tapi kalau pramugari itu masih kena jet lag nggak sih? Oh pasti. Tetap ya, walaupun Iya. jam terbangnya tinggi, Iya. tiap hari flight keliling dunia gitu, tetap. Oh iya, jet lag itu Menjadi lebih terbiasa atau oh tidak, enggak, tetap aja? tetap. Soalnya jet lag itu berhubungan dengan faktor umur juga sih Oh, Mas. faktor ujung. Iya, soalnya waktu itu saya ke Amerika dengan teman saya yang kebetulan dia umur 20, kemudian saya umur 28 waktu itu. Kita barengan tuh berdua terus kan. Tapi saya jet lag parah dan dia seger buger. Oh, Itu sih faktor umur, semakin tua semakin parah jet lagnya. bukan tergantung kondisi fisik juga. Iya itu juga pengaruh sih. Oh, Itu oke, juga. oke. Ini salah satu yang ikonik tentang pramugari ini, kalau naik pesawat misalnya, itu kan pas safety demonstration itu. Iya. Boleh nggak diperagain? Oke. Tapi saya biasanya harus pakai alat ya. Pakai alat. Jadi Ini kalau di sini ya saya ngawang-ngawang nih. ngawang-ngawang aja nih. Iya. Kan walaupun sudah mungkin Ika sudah melakukannya ratusan ribuan Iya, kali iya. mungkin, tapi kan itu tetap harus dilakukan Iya. sebelum take off kan. Iya. Jadi walaupun Eh, ada penumpang yang merhatiin, ada yang enggak, tapi Iya. tetap dilakukan oh ya, karena itu tugas. penting kan. Ya. Boleh nggak diperagain ini? Sebagian aja ya, soalnya saya tidak ada alat, jadi mungkin tidak bisa full. Oke. Mantap. Oke, sekarang beralih ngomongin lukisan nih. Sebenarnya ini kan nggak hanya sekedar jadi pelukis yang hobi gitu, tapi sudah menghasilkan karya, udah pameran, terus karyanya juga nggak main-main gitu, dan laku dijual juga. Sebenarnya sejak kapan tertarik jadi pelukis?
Aku ya basicnya dari keluarga pelukis kan, jadi Dari ayah aku ya? kecil, ya dari aku kecil aku udah yang di sekitar aku lukisan gitu, dan aku dilombakan dari TK, dari TK, SD, SMP, SMA aku dilombakan dan menang. Kemudian waktu itu saya nyesalnya cuma satu, saya tidak sekolah seni. Enggak sekolah. Jadi Itu saya pas mau otodidak. masuk kuliah itu ya? Iya, waktu itu saya sekolah ke D3-nya S1, D3-nya sekretaris ekonomi, sekretaris Inggris, S1-nya manajemen ekonomi gitu. Oh. Ya, Padahal waktu itu pengen masuk sekolah seni. iya. Tapi ya belum jodoh ya mungkin. Kemudian saya otodidak. Otodidak ya. Kemudian pas sudah punya uang sendiri, udah settle buat beli cat dan peralatan melukis, saya mulailah melukis pertama sebagai hobi aja sih. Kemudian diapresiasi banyak teman-teman. Kemudian lukisan saya pertama laku itu malah belum pameran. Waktu itu tahun 2015 ya. Kemudian ada tawaran pameran, saya ikut. Kemudian mulailah dari situ pameran lagi, saya aktif berkarya, kemudian menghasilkan banyak karya, pameran di dalam dan luar negeri, dan alhamdulillah dikoleksi oleh kolektor dalam dan luar negeri, jadi semakin semangat saya dalam berkarya. Oke. Tapi aliran lukisannya sendiri apa tuh? Saya lebih ke ekspresionis. Ekspresionis? Ya. Oke, yang paling jauh pameran di mana? Paling jauh Taiwan. Taiwan ya? Ya. Kapan itu? Ini masih berlangsung. Oh, ini sekarang. masih berlangsung? Ya, masih berlangsung. Oh, oke. Artinya reputasinya juga nggak cuman nasional, tapi iya, di pameran itu ada seleksi juga kan, jadi nggak cuma ikut gitu, jadi kayak seleksi apakah layak untuk dipamerkan dari pihak kuratornya, seperti itu sih. Oke, jadi belajar melukis otodidak tapi didampingin terus oleh ayah gitu ya? Nggak bisa, ayah kan di kampung ya, saya di Jakarta, jadi gitu. Saya kadang karena beliau senior ya, jadi kayak yang minta pendapat seperti itu. Kemudian aliran saya dan ayah juga beda. Oh beda. Ya. Kalau ayah apa? Ayahku lebih ke realis. Realis. Ya, realis seperti nyata. Kalau aku lebih ke ekspresionis. Jadi seperti terlihat di belakang saya ini. Ini ekspresionis ya. Seperti ini adalah beberapa contoh karya ekspresionis. Ya. Kemudian ekspresionis itu adalah ekspresif, mengekspresikan apa yang ada di diri kita, apa yang kita rasakan. Dan di sini saya mengambil tema tentang ocean karena saya sangat jatuh cinta dengan kelautan, dengan. Jadi ini ombak ya? Iya. Kalau ekspresionis sebenarnya ini ombak itu atau orang bebas menginterpretasikan sendiri-sendiri? Iya, bebas gitu ya? menginterpretasikan sendiri-sendiri. Ini sebagai orang yang awam soal lukisan. Oh gitu. Terus kalau dilihat di medsosnya nih, Ike kan sering live painting ya, di ngelukis on the spot itu di landmark dunia. Ada Burj Khalifa misalnya, atau Sydney Opera House, atau di mana, di Masjidil Haram pernah? Banyak sih. Jadi karena waktu saya cuma sedikit dalam hal seni, karena sebagian besar saya bekerja sebagai awak kabin di Garuda Indonesia. Kemudian saya masih mau tetap berkarya. Gimana caranya nih? Aku bisa jalan dua-duanya. Aku bisa berkarya, sama aku bisa bertugas. Jadi di sela-sela kesibukan saya sebagai pramugari Garuda Indonesia, saya selalu menyempatkan diri pada saat singgah di suatu tempat, saya mengekspresikan diri dengan melukis landmark atau sesuatu yang menjadi ciri khas di tempat itu. Jadi daripada saya cuman
di hotel aja atau Jalan-jalan aja. saya shopping, jadi mending saya menghasilkan sesuatu dari karya saya gitu kan. Tapi itu berarti terbang kemanapun selalu bawa kanvas dan Iya. cat minyak itu. Oh bukan, cat akrilik. Oh, cat akrilik Ya. ya pakainya ya. Soalnya cat minyak itu tidak aman untuk penerbangan. Jadi Oh, gitu ya. jadi yang bisa dibawa terbang adalah cat akrilik. Jadi saya pakainya cat akrilik kalau kemana-mana. Selalu bawa. Dan itu ngurusinnya selalu Berat. sendiri. Tidak selalu bawa. Kalau schedule-nya, oh ini kayaknya bisa nih gitu. Oh gitu. Rada panjang dikit lah. Oke. Tapi kan gini kok, seniman kan biasanya butuh waktu khusus atau nunggu inspirasi untuk melukis, untuk menghasilkan karya seni. Tapi kamu bisa on the spot langsung bikin langsung jadi gitu. Ini caranya gimana? Apa karena udah terbiasa atau gimana? Oh, jangan salah, itu sebenarnya waktu saya on the spot. Jadi waktu itu saya nginep di Makassar. Makassar. Gitu kan. Kebetulan nginepnya dua tempat, di Makassar dan di Lombok. Nah, kalau di Lombok itu emang saya sudah berencana untuk melukis di Lombok. Tapi di Makassar ini saya mau istirahat aja. Berkat hasutan seorang seniman, kamu kan ngelukis nih di Makassar gitu kan. Besok aja deh di Lombok. Ada tempat bagus tahu, namanya Pelabuhan Port Pautere. Terus saya googling tuh, bagus juga nih. Nggak habis Jadinya pikir, berangkat. langsung cari kanvas di Makassar, kemudian langsung ke pelabuhan sendiri. Pada saat itu saya sendiri, cewek sendiri ke pelabuhan, otomatis menarik perhatian para orang-orang yang ada di pelabuhan situ, kan. Kebanyakan cowok, kebanyakan pekerja pelabuhan. Itu semuanya ngumpul di. Lihatin kamu lukis. Saya nggak bisa konsen ya sebenarnya, itu bener-bener seneng ya sebenarnya, tanyalah apa mereka ambilin cat saya apalah, tapi ya itu sebagai tantangan ya. Iya. Sempat pusing juga sih sebenarnya. Ya, tapi tetap aja iya, lukis gitu soalnya ya. view-nya bagus banget. Jadi saya harus konsen. Saya udah sampai sini, udah jauh-jauh sampai sini, saya harus konsen, saya harus menghasilkan sesuatu. Kemudian jadilah. Oke. Dan itu langsung jadi ya biasanya? Iya, kan ekspresif on the spot itu langsung jadi. Jadi ekspresif, cepet kan. Saya ngelukis cepet, berat. Nggak harus nunggu inspirasi dulu, tapi apa yang iya. ada di depan gitu dilukis. Iya. Yang paling berkesan tadi. Oh iya, yang paling berkesan sebenarnya banyak sih ya. Semua spot, semua tempat ada sangat berkesan buat saya. Ada juga yang saya dilarang sampai dipanggilin security berkali-kali. Di mana tuh? Itu di Abu Dhabi. Oh, di Abu Dhabi. Ya, di Masjid Syekh Zayed. Syekh Zayed. Saya pertama udah ngelukis gitu aja, dipanggil orang. Kemudian pindah tempat, dipanggil lagi. Kemudian saya coba izin, nggak boleh. Karena memang ada tempat-tempat tertentu yang perlu izin ya untuk itu. Kalaupun hanya sekedar melukis itu tetap butuh izin ya. Iya. Tapi walaupun sama-sama UAE di Dubai, saya nggak perlu izin sih. Saya di depan Burj Khalifa ngelukis, oke. Langsung bisa ya. Mungkin itu di tempat ibadah ya, gitu. Jadi saya akhirnya ngelukis rada jauh dari tempat itu. Terus sempat foto. Oh, fotonya pun sebenarnya tidak boleh. Saya begini foto, sempat mau masuk, bawa roll kanvas, tidak boleh. Nggak boleh. Diambil. Tidak boleh. Tapi tetap saya dapat ya? dari kejauhan. Wah, seru ya. Kemudian hal yang berkesan lagi pada saat saya di kampung halaman saya sendiri bisa melukis bersama dengan ayah saya. Oh, bareng ayah. Ya, jadi kita kolaborasi nih. Di depan kita ada si rawa pening. Objeknya rawa pening. Iya. Oke, di Ambarawa ya. Iya, dekat sama rumah kampung halaman. Itu sangat berkesan buat saya karena saya bisa bareng melukis dengan ayah saya. Tapi sering pulang Salatiga sekarang? Udah padat sih jadwalnya, jadi
berapa bulan Jarang. sekali gitu. Ayah sama mama yang sering ke Jakarta. Oh, oke. Tinggal di Jakarta ya, Iya. bareng anak suami. Ya, Kok tapi selain yang on the spot itu melukis juga di rumah itu. iya. Ini lukisan rumah. Rumah ya? Ya. Masih sempat tapi Oh iya, sempat harus di disempatkan. sela-sela jam terbang Oh. yang padat. Saya adalah ibu dan istri, kemudian saya adalah seorang cabin crew. Itu sangat capek banget. Ya, pasti. Iya. Saya bayangin aja kan mesti Itu capek banget. saya capek banget. Walaupun adalah liburnya, tapi tetap aja libur itu saya pakai buat menetralisir jet lag. Kemudian saya harus berkarya. Saya tidak boleh malas, saya harus berkarya. Jadi ya, saya harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar semuanya balance antara pekerjaan sebagai cabin crew dan seniman. Oke, tapi lebih gampang mana? Lukis yang on the spot atau yang di rumah? On the spot sih. Lebih gampang on the spot. Iya, Di rumah lebih sulit. lebih sulit. On the spot karena saya di depan saya ada sesuatu yang saya melihat langsung dan saya langsung menuangkan itu dalam kanvas. Kalau di rumah saya melukis di imajinasi saya, kemudian tanpa ada sesuatu di depan saya, ya dari imajinasi saya aja. Udah bikin berapa lukisan sekarang koleksinya? Aduh, saya nggak ngitung lagi. Nggak tahu ya. 100 lebih mungkin. Lebih. Lebih ya? 100 lebih. Aduh, nggak kehitung sih. Soalnya juga kan lukisan saya udah nggak di rumah semua, udah di tempat kolektor. Nyebar-nyebar. Jadi ya udah kejual maksudnya. Oh, Jadi yang siapa? di rumah cuma beberapa aja ya? sih. Ya. Tapi siapa aja yang udah beli gitu? Wah, siapa aja Banyak ya? Banyak sih. Ada pejabat, ada dokter, ada banyak sih. Dan lu taunya dari medsos? Iya, dari website. Dari Saya website. punya website. Oh, website juga ya. Kemudian dari mulut ke mulut, dari ya medsos juga, dari pameran. Dari pameran. Oke. Termasuk pas viral sholat di pesawat itu, katanya jadi banyak orang yang beli lukisan. Gara-gara Oh, waktu itu, oh iya, jadi kemarin tuh ada saya melukis untuk embassy di Indonesia di Australia, kemudian di Sydney, gitu kan. Dan lukisan tersebut menceritakan soal Indonesia dan Australia dalam satu lukisan. Saya melukis di depan Opera House kan. Kemudian saya tanya, kenapa mau saya yang lukis? Kemudian yang kolektornya bilang, karena nama kamu bagus gitu. Saya juga nggak asal aja saya pesan lukisan di kamu. Saya juga udah browsing siapa kamu dan nemu berita pas viral foto ya sholat salah di pesawat satunya itu. nama kamu bagus gitu. Jadi kamu adalah seorang pramugari, kemudian perupa, kemudian ada beberapa prestasi kamu yang ada di sosial media seperti itu. Apa prestasi saya, Pak? Ya salah satunya yang sholat di pesawat itu gitu kan. Jadi karena viralnya viral positif kan. Iya. Iya. Oke, rencana ke depan apa lagi nih? Rencana ke depan saya akan mengadakan pameran tunggal. Ini lagi siap-siap di Jakarta. Di Jakarta ya? Iya. Oke, kapan tuh kira-kira? Kita tunggu aja. Berarti koleksi lukisannya udah cukup banyak untuk dijadikan pameran tunggal kan? Masalahnya lukisannya keluar terus. Laku terus. Iya, jadi dibikin laku gitu ya. aduh, waktunya juga nggak ada nih. Jadi saya sebenarnya Juli ini Juli ini, tapi kayaknya mundur lagi karena saya butuh stok lukisan yang lebih banyak lagi. Mempersiapkan ide juga. Kan saya berkarya tidak cuma lukisan aja, tapi saya juga karya instalasi. Oh, instalasi ya, juga bikin? Saya juga karya instalasi. Terakhir saya memamerkan karya instalasi berupa medianya adalah
metal wajan di Museum Nasional, di Perpustakaan Nasional Indonesia. Jadi tidak cuma media kanvas, cat di atas kanvas, tapi juga media yang lain saya coba. Ini Improvisasi. benar-benar seniman nih kayaknya. Asik. Ya, Kak, makasih ya Oke. waktunya Ya. untuk ngobrol-ngobrol ini. Sukses terus dan Iya. Pamerannya nanti sukses juga. Oke. Pameran tunggalnya segera terwujud. Ya, terima kasih banyak Mas Riki for Dan- having me. Ya. Dan makasih sudah menonton tayangan ini sampai selesai. Kita jumpa di episode berikutnya.